Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum 9 dengan materi fisioterapi pada STI, paraplegi dan tetraplegi. Di sini teman-teman bisa bergantian untuk melaksanakan praktikum dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dijelaskan oleh ibunya di dua video tersebut. Nah, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan tersebut dengan memilih salah satu saja, dipraktekkan lalu dijelaskan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama mungkin bisa dilakukan oleh Eksan dan Agen. Baik, di sini saya akan melakukan tes refleks, yaitu tes refleks pada patella. Alat yang digunakan yaitu hammer refleks. Penggunaannya yaitu kita palpasi dulu pada patellanya, lalu jika sudah ditemukan titik tendon patellanya, lalu kita ketuk seperti ini. Posisi pasien posisi pasien yaitu duduk di tepi bed, jika memungkinkan kaki menggantung dan dilakukan dengan hammer refleks. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensori. Di sini menggunakan alat tajam tumpul. Saya mengambil di bagian C5. Kali ini usahakan pasien tidak melihat alat yang kita gunakan. Instruksikan pasien untuk menutup mata. Kemudian tanyakan ke pasien apakah pasien merasakan alat yang kita gunakan dan bagaimana rasanya. Bagaimana Bapak rasanya? Tajam. Oke, baik. Seperti itu pemeriksaan refleks di bagian C5. Pemeriksaan sensori. Terima kasih. Selanjutnya saya Raffi Rafif akan melakukan pemeriksaan motorik pada C5. Nah, pertama pasien abduksikan shoulder dan fleksi elbow. Kemudian kita beri tahanan pada sini. Nah, pasien diinstruksikan untuk melawan tahanan tersebut. Tahan. Tidak beri tahanan. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya saya Muhammad Ibn Mantara untuk melanjutkan bagian mengecek bagian C6 dan C7. Posisi pertama kita fleksikan elbow pasien seperti ini.
Kameranya. Flexing elbow ke pasien, kemudian pronasikan tangan free pasien seperti ini, pronasikan, kemudian pasien suruh instruksikan untuk mendorong tangan fisioterapis seperti ini. Baik, selanjutnya C7, kalau C7 kita supinasikan. Sudah baik, selanjutnya C7 dilakukan oleh Fajar. Saya Dipaji Saputra dengan 20-31-32. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang C7 sama seperti C6, cuman posisinya pronasi, supinasi maksudnya. Terus sama seperti yang C6 kita berikan tahanan, lalu instruksikan pasien untuk melawan, ya Pak? Oke, seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin bisa Aisyah dan Rahma. Saya akan praktekkan sebuah pemeriksaan motorik pada kasus SGI. Nah, yang pertama akan saya periksa di bagian C5. Yang posisinya itu posisi awal pasien disuruh untuk fleksi elbow lalu diangkat seperti ini. Lalu kita akan berikan tahanan di bagian distal. Nah, kita akan menginstruksikan pasien untuk melawan tahanan fisioterapis. Coba Ibu lawan tahanan saya. Ya, betul. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan di bagian C6, posisi awal pasien harus fleksi elbow seperti ini, lalu posisi telapak di bawah. Nah, kita akan berikan tahanan di bagian atas telapak tangannya. Nah, nanti pasien akan diberikan instruksi untuk melawan tahanan fisioterapis. Coba Ibu lawan tahanan saya. Ya, baik. Lalu yang terakhir untuk mengajak di bagian C7, posisinya sama, fleksi elbow seperti ini, lalu di telapak tangan diposisikan ke atas. Nah, fisioterapis akan memberikan tahanan di bagian telapak tangan tadi, lalu instruksikan pasiennya untuk menahan tahanan fisioterapis. Ibu coba tahan tahanan saya, Bu, ke atas. Ya, baik. Pemeriksaan ini apabila pasien mengeluhkan nyeri, berarti pasien tersebut positif memiliki gangguan spinal cord injury. Terima kasih. Itu dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks tendon patella dan pemeriksaan refleks pada tendon patella. Di sini yang pertama kita cari bagian tendon di patellanya. Kemudian setelah itu kita pukul. Oke, lalu kita bandingkan dengan sisi sebelahnya. Hasilnya akan positif
pasien akan positif apabila salah satu dari kakinya tidak merefleks saat diberikan pemeriksaan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada saya, Reni dan Anies. Untuk pertama akan saya lakukan sendiri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensorik untuk mengetahui apakah seorang pasien tersebut memiliki gangguan sensorik atau tidak. Di sini saya akan menggunakan alat tajam tumpul untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu untuk melakukan pemeriksaan pada C5-nya, posisi pasien itu dalam keadaan duduk, lalu letak dari persarafan C5 ini yaitu pada lateral di shoulder-nya. Lalu kita bisa melakukan goresan pada pasien. Sebisa mungkin pasien ini tidak mengetahui alat apa yang akan kita berikan agar pasien benar-benar merasakan sensasi dari alat tersebut. Baik, Ibu, apakah Ibu merasakan adanya goresan di sini? Ya. Oke, baik. Ini tajam apa tumpul ya? Tajam. Oke. Baik, terus setelah itu kita bandingkan dengan sisi sebelahnya. Posisinya sama di lateral shoulder juga, dan bagian shoulder digores sampai ke elbow. Ini tajam apa tumpul ya, Bu? Tajam. Ya. Kalau ini tumpul. Oke. Setelah itu selanjutnya untuk memeriksa pada C6-nya, posisi pasien sama masih duduk juga, tetapi kita minta pasien untuk menaruh tangannya tuh di sini. Lalu kita bisa melakukan goresan, melakukan tes sensoriknya, sambil menanyakan apakah pasien merasakan pada saat kita melakukan goresan ini. Tajam apa tumpul, Bu? Tajam. Rasa yang ini sama nggak dengan ini? Sama. Nah, lalu untuk pemeriksaan sensorik di C7-nya, yang biasanya untuk C7 ini dia mensyarafi pada bagian jari tengah. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaannya itu di jari tengahnya itu. Rasanya seperti apa, Bu? Tajam. Nah, kalau ini tumpul. Ya. Kalau pasien tidak bisa membedakan dari apa yang sudah kita instruksikan, maka pasien tersebut positif mengalami gangguan pada sensoriknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memeriksa pemeriksaan sensorik, di mana saya menggunakan alat kasar halus. Nah, pemeriksaan sensorik ini dilakukan dengan skin to skin dan untuk mengetahui apakah pasien bermasalah pada sensoriknya atau tidak. Nah, di sini kita akan melakukan pada sisi yang sehat terlebih dahulu, di mana di C5, misalkan di sebelah yang kanan posisinya sehat. Di sini kita beritahu kepada pasien bahwa ini kasar ya, Bu. Kalau ini halus. Bisa terasa? Bisa. Oke. Di sebelah sisi yang sakit, kita bisa lakukan yang sama, lalu kita tanya, kalau ini kasar atau halus, Bu? Halus. Kalau ini? Halus. Oke. Baik, selanjutnya di pemeriksaan C6. Di C6 ini posisi pasien seperti ini. Lalu kita periksa pada bagian
dari elbow ke wrist-nya. Nah, karena ini sisi yang sehat, kita goreskan, kita beritahu, ini kasar ya Bu. Nah, kalau ini halus. Oke, nah lalu kita bandingkan dengan sisi yang kasar. Ini halus atau kasar Bu? Kasar. Kalau ini halus atau kasar? Halus. Oke. Selanjutnya di bagian C7, di mana mempersarafi pada bagian jari tengah, kita goreskan, kita beritahu, ini kasar ya Bu. Oke, kalau ini halus. Ini kasar atau halus Bu? Halus. Oke. Ini sama nggak Bu? Sama. Oke. Begitu pemeriksaan sensorik, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara sadar dan skin to skin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia dan Elina. Baik, di sini kami akan melakukan pemeriksaan dengan Asia Skill, di mana Asia Skill ini dibagi menjadi dua, yaitu sensorik dan motorik. Untuk pemeriksaan sensorik dipraktekkan oleh saya, Sofia, kemudian untuk pemeriksaan motorik dipraktekkan oleh Elina. Nah, yang pertama, pemeriksaan sensorik. Nah, untuk pemeriksaan sensorik ini, kita menggunakan alat jam tukul, kemudian posisi pasien duduk, dan untuk area yang mempersyarat C5 yaitu bagian acromion atau lateral shoulder sampai ke epicondylus. Nah, ini kita minta pasien untuk menutup mata. Ibu bisa tutup mata. Lalu kita gesekkan alat uji tajam atau tumpul ke area C5. Baik, Ibu, saya mulai ya. Ini apakah Ibu merasakan adanya gesekan tajam? Kemudian untuk area C6 yaitu dari epicondylus sampai wrist. Nah, ini caranya sama, kita gesekkan alat tajam tumpul. Nah, Ibu bisa kita mulai ya, Bu. Nah, ini Ibu, apakah Ibu merasakan kemudian untuk area itu baik Ibu. Ibu, ini apakah Ibu dan saya? Nah, selanjutnya di sini yaitu pemeriksaan motorik, di mana pasien duduk, kemudian fisioterapi berada di belakang pasien. Kemudian kita minta pasien untuk mengangkat lengannya ke atas seperti ini, kemudian dengan menegukkan sikunya sedikit ke dalam. Ibu, sekarang tangannya diangkat ke atas, nah, seperti ini. Kemudian fisioterapi memberikan tahanan pada lengan atas pasien. Ibu, sekarang nanti Ibu menahan tangan saya ke atas. Nanti saya akan berikan tahanan ke bawah. Sekarang Ibu gerakan tangannya ke atas. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini untuk pemeriksaan C5-nya. Kemudian untuk C6 kita lakukan pemeriksaan dengan fiksasi pada elbow pasien. Kemudian posisi tangan pasiennya ini telapak tangan ke arah bawah. Kemudian pasien diminta untuk menahan atau menggerakkan tangannya ke bawah. Kemudian fisioterapi menahan gerakan tersebut. Sekarang Ibu gerakan ke bawah. Nanti saya beri tahanan ke atas ya Bu. Sekarang kan. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu untuk pemeriksaan C7-nya, di mana posisi tangan pasien ini ke arah telapak tangannya ke arah atas, kemudian kita berikan tahanan ke arah bawah dengan pasien menggerakkan tangannya ke atas.
Ibu sekarang gerakan tangannya ke atas. Nanti saya berikan tahanan ke bawah ya Bu. Sekarang gerakan. Nah, pemeriksaan ini positif apabila pasien merasakan nyeri. Nah, apabila pasien merasakan nyeri ini tandanya pasien positif SCI atau spinal cord injury. Sekian.